melanjutkannya dengan banyak latihan soal. Kemarin kan sudah dibahas ya tentang radioaktif, kemudian sedikit kita membahas tentang bacterial growth. Hari ini kita akan belajar doubling dan half time. Mungkin teman-teman juga sempat belajar ya dulu waktu SMA tentang half time, doubling time ketika belajar radioaktif. Jadi nanti kita akan coba lihat asal muasal gimana sih rumusnya. Gitu ya. Oke, ini recap ya dari kemarin kalau seandainya 2 minggu lalu ya, karena saya minggu lalu nggak bisa ngisi. Kalau kurvanya arahnya ke naik, maka artinya akan ada pertumbuhan. Makanya di sini lebih ke growth. Dan juga bernilai positif rate-nya. Jadi rate-nya itu positif. Rate itu biasanya identifikasinya simbolize-nya dengan kayak gini ya, simbolisasi dari rate. Sementara ketika model kurvanya ini menurun, ini nanti disebut dengan decay atau decrease. Oke, nah nanti rate-nya atau kecepatannya bernilai negatif. Ya, simbolnya nanti adalah mu juga. Kemarin kita juga sempat latihan ya pakai Excel sheet bagaimana teman-teman bisa membuat suatu grafik. Sebenarnya itu nanti akan diajarin lebih lanjut di Applikom bersama Pak Sum. Ini hanya sebagai pengantar saja. Jadi kalian pun bisa membuat function di Excel sheet teman-teman. Itu nanti kalau ujian mungkin akan membutuhkan seperti itu. Jadi nanti akan ada instruksi juga kalau ujian soal saya. Tapi kemungkinan saya buat soalnya PG sih, pilihan ganda. Karena nggak mungkin bisa ngoreksi di bulan Mei. Jadi teman-teman nanti kalkulator, kemudian Excel sheet itu disiapkan saja. Well, hari ini kita akan lebih banyak membahas bacterial growth, doubling time, half time. Tapi juga sedikit latihan soalnya covering semua gitu ya. Jadi sebenarnya rumus umum atau formula utama dari persamaan eksponensial itu ketika kita menggunakan prinsip turunan. Ya, jadi rumus utamanya itu sebenarnya di sini asal muasalnya. Sorry. Kemarin teman-teman sudah dapat ini ya mata kuliah matematika dasar sama saya ya, diferensial. Semoga belum evaporasi semua materinya. Oke. Nah, kalau kita pengen tahu persamaan utamanya kan ada di sini nih. Kita akan turunkan kenapa kok ujuk-ujuk bisa jadi seperti ini. Atau mungkin teman-teman pernah ini ya, pernah ingat rumus di SMA untuk mencari waktu paruh. Waktu paruh itu kan sama dengan ln 2 dibagi mu atau apa ya, saya lupa. Atau 0,693 dibagi sesuatu. Nah, itu gimana sih asal muasalnya? Nah, kita hari ini akan belajar menurunkan itu asalnya seperti apa. Jadi persamaan utamanya ketika kita mau menurunkan 1/x terhadap dx dari x0 sampai x, itu sebenarnya equals dengan nilai dari kelajuan atau rate-nya dari T0 sampai T. Oke. Masih ingat nggak kalau 1/x kita turunkan, kok diturunkan, diintegralkan, maka dia akan menjadi ln, ya kan? Maka ini akan menjadi ln x min ln x0 sama dengan mu T dikurangi T0. Nah, biasanya itu T0 itu adalah waktu ketika masih 0 second, ya nggak? Maka kita bisa menuliskannya adalah T0-nya 0. Nah, dalam suatu operasi logaritma natural, ln x min ln 0 itu bisa ditulis dengan ln x per x0. Oke, kayak logaritmik ya. Sementara di sisi kanan, mu dikali T, karena T0-nya sama dengan 0. Oke, kemudian teman-teman masih ingat nggak? Supaya ln-nya ini hilang gimana? Kedua ruas kita anti-ln-kan. Kalau di anti-ln, maka nanti ini menjadi E pangkat sesuatu gitu kan. Maka ini X per X0 sama dengan bilangan natural mu dikali pangkat mu kali T. Atau rumus akhirnya adalah X sama dengan
X0 E pangkat mu dikali T. Nah, ini teman-teman harus tahu interpretasi dari masing-masing simbolisasi ini apa. Jadi X itu sebenarnya jumlah, entah ini jumlah partikel, kalau kasusnya radioaktif mungkin ini ya, bisa jadi jumlah bahan radioaktifnya. Atau kalau dalam case microbial growth atau microbial decay, ini kasusnya adalah jumlah mikroorganismenya. Jadi jumlah atau amount pada waktu T. Sementara kalau X0 adalah jumlah atau amount-nya dia pada saat T0, ini pada saat T. Mu ini kita bisa sebut juga sebagai rate atau kelajuannya yang teman-teman masih ingat ya, nilainya bisa negatif dan juga positif. Kalau negatif nanti decay atau decline, tapi kalau positif pertumbuhan atau increasing. Sementara T ini adalah period atau selang waktu. Oke, dari sini ada pertanyaan? Nanti ini akan jadi dasar kita mengerjakan banyak hal di bawah. Tapi prinsip utama kita akan berpegangan sama rumus ini. Jadi XT atau X sama dengan X0 dikali E pangkat mu kali T. Nah, asal muasalnya dari sini. Oke. Saya boleh lanjut? Nah, ini kemarin ya sempat kita bahas. Ini sedikit merecap juga dan kita mau belajar untuk memvisualisasikan apa ya. Pemodelan itu kan sebenarnya ada suatu fenomena dan kita berusaha untuk mengilustrasikan atau mengkuantifying supaya itu menjadi suatu persamaan yang sifatnya adalah matematis. Itulah fungsi di pemodelan itu. Oke, kemarin kasusnya kan begini. Ada sejumlah dye atau pewarna di suatu vessel. Di sini ya. Kemudian sejumlah dye ini atau pewarna ini akan lama-lama berkurang. Karena apa? Karena terus ada penambahan air secara kontinu kan? Oke. Nah, pertanyaannya how can this process can be modeled? Jadi bisa nggak sih fenomena ini kita modeling? Karena it's really good ya kalau teman-teman bisa tahu oh sampai acceptable range dari produk kita itu ketika konsentrasinya mentok di 0,05. Setelah itu kita nggak bisa terima lagi. Nah, itu pentingnya melakukan prediksi dan dalam untuk dari modelingnya. Oke, kasus sebenarnya adalah begini. Pada waktu T, ini bentar ya, saya ganti pointer. Pada waktu T, ada sejumlah dye pewarna di vessel yang jumlahnya adalah QT, disampaikan seperti itu. Nah, namun lama-kelamaan itu akan berkurang. Kenapa? Karena yang pertama, tadi kalau teman-teman lihat, airnya itu masuk dan melakukan pengenceran, kemudian lama-lama dye-nya juga akan keluar, pindah ke vessel atau bejana lainnya. Oke, pertanyaannya how much? Nah, sebenarnya this depends on the dye concentration, tergantung berapa banyak konsentrasi dye-nya, gitu kan ya. Tapi satu hal yang kita perlu tahu bahwa konsentrasi dari pewarna tersebut di dalam effluent itu akan sama dengan konsentrasi dye-nya yang masih ada di vessel ketika pencampuran. Nah, ini supaya gampang tak tulis gini aja. Bentar. Jadi Q-nya ini melambangkan berapa banyak jumlah dye. Kemudian volume, karena dilarutkan dengan air, maka kan ada pengenceran dan lain sebagainya. Kita lihatnya dari segi volume dari dye-nya tersebut. Satuannya adalah liter. Dimana kalau kalian masih ingat ya, kita bisa menyatakan konsentrasi itu waktu SMA bisa dalam bentuk mol, dalam bentuk gram per mililiter atau whatever itu. Nah, dalam hal ini untuk mengetahui berapa banyak konsentrasi dari si dye yang terlarut, itu dinyatakan dalam bentuk M.
in bracket gitu, konsentrasi. Di mana M adalah sebenarnya jumlah dye-nya dalam miligram dibagi volume. Oke. Suara saya semoga nggak putus-putus ya. Ada tulisan internet unstable soalnya. Oke, teman-teman terus masih ingat kan? Debit. Nah, debit ini dinyatakan atau flow-nya itu dinyatakan dalam konstanta F, di mana F merupakan volume per waktu. Jadi untuk mengetahui kecepatannya, alirannya. Nah, kalau kita sebenarnya pengen tahu rate-nya, berapa banyak sih amount dye tersebut yang lama-kelamaan akan hilang. Yang sama kan tadi konsentrasinya ya. Yang akan hilang, maka rate-nya ini kan jadi negatif. Jadi rate-nya adalah min Q per T, atau sebenarnya ini bisa kita otak-atik ya. Kan gini, F sama dengan V per T. Maka T adalah V per F. Oleh karena itu, rate, ingat ini adalah rate-nya itu makin lama makin berkurang kan ya. Jumlah dye-nya, tapi konsentrasinya sama. Q per T. Maka kita bisa ganti-ganti kayak apa sih? Substitusikan. Seperti itu adalah F per seperti bener nggak sih? Bentar ya. Kalau seperti maka di F per V ya. Sorry. Oke. T ini adalah V per F. Jadi ini V per F kayak gini. Ini salah ya. Oke, maka mu-nya kan seperti ini. Nah, kalau seandainya teman-teman disuruh membuat suatu model, jadi gimana sih prediction-nya? Nah, kita bisa bilang, yang mau ditanyakan kan sebenarnya adalah therefore, oke, berarti kita harus yang ditanya adalah konsentrasinya kan? Jadi kalau ditanya berapa konsentrasinya sama, yang kita pengen tahu adalah how much it decrease because of, berarti kita pengen tahu Q. Q T atau Q pada jumlah pada waktu T adalah Q0, jumlah pada waktu 0, E pangkat mu kali T. Ya enggak? Mu dikali T. Nah, ini tinggal kalian masukkan saja. Begitu. Jadi Q-T sama dengan Q0 E pangkat mu-nya tadi min Q per V F kali T. Oke, jadi nanti dalam bentuk persamaannya seperti ini. Ini adalah sebenarnya contoh saja kalau nanti ada fenomena-fenomena secara di dalam pangan bagaimana untuk menyatakannya itu secara matematis. Tapi kita nanti akan stick ke persamaan ini ya, yang sudah di biru-biru ini nih. Kita akan sticknya ke sini. Jadi intinya kalian harus tahu siapa sih yang jadi X, siapa yang jadi X0. X itu yang jelas yang ingin kita cari. Kan di sini kasusnya yang selalu berkurang adalah amount of dye, tapi konsentrasinya tetap statementnya. Kemudian kita teman-teman juga harus tahu siapa yang jadi mu-nya, dan T ini adalah pengkali waktu. Begitu? Ada pertanyaan? Silakan Ellen ya. Ya, Bu. Bu, saya mau tanya, yang di bagian pangkat tadi yang minus Q per V kali F kali T itu apakah nggak bisa disederhanain, Bu? Kayak Kak, dulu bahasa SMA itu yang dicoret-coret itu loh, Bu. Saya ini kan sebenarnya minus Q kali T nih. Minus Q kali T dikali T kan? Iya, jadi minus Q sebenarnya. Minus Q doang berarti nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kalau memang bisa diotak-atik ya. Bentar, saya lagi berpikir nih kenapa ininya berbeda ya. Coba ya, saya sambil cek oret-oretan saya. Sambil kalau ada pertanyaan silahkan ya. Ya, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Saya sambil ngecek ya, soalnya kayaknya kemarin waktu saya oret-oret, ininya nggak konsentrasinya adalah, bentar ya, konsentrasi itu Q per V, benar.
Kemudian konsentrasi kali F, speed. Konsentrasi dikali F. Bentar ya. Soalnya bisa jadi ini saya salah ketik kemarin. Coba ya, ini saya coret-coret dulu. Sebelum saya hapus dulu sebelum nanti salah. Kayaknya yang di oret-oretan saya soalnya udah bener. Tapi kok pas tak pindah ke slide salah. Bentar ya. Ini saya sebenarnya belum membayangkan nih nanti kalau kalian hybrid tapi kita kelasnya itu sambil sambil coret-coret di papan tulis kan kasihan yang di rumah. Makanya jujur belum kebayang kalau untuk kelas pemodelan. Tapi nanti ya kita lihat bagaimana fasilitas. Oke, ini saya sambil cross check ya coret-coretan saya. Untuk Q adalah amount of dye, jumlah pewarnanya. Di sini dikatakan bahwa amount of dye-nya ini akan lama-lama berkurang, begitu kan ya? Oke, sudah benar. Nah, the dye concentration in the effluent, ini kalau teman-teman baca statement ketiga, will be the same. Jadi konsentrasinya ini selalu sama. Ini teman-teman perlu catat, always same. Oke, kemudian debit sudah oke. Dinyatakan debitnya F dalam liter per menit, which is itu adalah volume per waktu. Nah, speed itu atau rate, ini saya coba pakai oret-oretan yang kemarin saya buat. Jadi rate atau speed ini adalah konsentrasi dikali F. Jadi berapa konsentrasinya dikali dengan flow-nya. Sehingga kalau di sini adalah Q per V kali F. Begitu ya. Ini masih sama kan ya? Oh, yang tadi memang salah berarti kan? Nah, kalau seandainya saya mau memasukkan kepersamaan ini, X-nya itu adalah Q T atau Q pada saat T. Kemudian X0-nya itu adalah Q0-nya, berarti jumlah dye di awal. E pangkat Q per V F kali T. Sama nggak ya? Sama yang tadi tak tulis? Sama, Bu. Sama ya? Oke. Berarti nanti kalau misalnya kalian utak-atik ininya ternyata bisa saling coret-coret, ya udah dihilangkan saja. Kalau misalnya bisa ya. Itu gitu. Yaudah kalau gitu berarti sama. Ini yang saya salah ketik. Itu adalah yang di slide bagian ini. Oke, ada pertanyaan lain tadi kayaknya selain Ellen ada yang nanya. Nggak ada? Kita coba ya aplikasi yang lain. Ini kan sebenarnya kita mengilustrasikan secara matematis kasus pelarutan. Nah, sekarang adalah kasus bacterial growth. Oke. Kemarin saya nyari kurva bakteri dulu. Bentar, mana kurvanya? Oke, teman-teman sudah ada case, sudah pernah belajar tentang kurva pertumbuhan mikroba. Sebenarnya kurva ini kalau saya bilang kayak kurva kehamilan, karena kalau pas hamil, trimester pertama biasanya tuh capek-capek, terus nanti pas masuk trimester kedua mulai seger, sampai semangat. Nah, masuk trimester 3 mau lahiran saya udah kayak gini nih, udah capek sebenarnya. Oke, jadi gini, kenapa sih, mungkin ada pertanyaan, kenapa kok pertumbuhan microorganism itu di-classified as a exponential growth? Nah, sebenarnya yang kita lagi observe itu adalah kasus ketika si mikroba itu dari sini sampai ke sini. Itulah yang disebut sebagai exponential growth dari suatu microorganism. Karena apa? Ketika dia masih di lag phase, di stationary, di dead phase, itu can be different. Nah, itu nanti teman-teman akan belajar, saya lupa nanti bagian kurva logistik itu sama Pak Sum atau Bu Tina. Jadi, untuk mengcapture seluruh fenomena yang terjadi dari pertumbuhan mikroba, somehow kita nggak bisa menjelaskannya dengan satu model. Kebetulan ini model yang cocok adalah model eksponensial, which is hanya bisa define this particular part of the curve yang pas lagi naik.
Tapi dia nggak bisa menjelaskan lagi lag phase, stationary, even though pas lagi decrease. Makanya perlu untuk menyempurnakan nanti akan ada model-model yang lain kayak model logistik atau model whatever itu. Oke, nah ini hanya sebagai pengantar dulu. Jadi teman-teman tahu bahwa nggak selamanya mikroba itu tumbuh subur ya dengan model constant rate dan lain sebagainya. Ada saatnya dia sudah mulai melambat atau stationary dan lain sebagainya. Nah ini seperti yang kita tahu bahwa bakteria itu prinsipnya dia akan membelah, dividing, dan itu biasanya dengan constant rate. Tapi ingat, ini asumsinya ketika di fase growth. Jadi kata kuncinya itu ya. Nah, sebagai konsekuensinya, populasinya itu akan terus bertambah at a fixed percentage of unit of time. Jadi seperti tadi NT itu adalah number of bacteria waktu T, oke. Dan kalau seandainya teman-teman memiliki rate-nya 0,02, ini sebenarnya rate, maka bisa dinyatakan bahwa N apostrof atau lajunya itu 0,02 dikali T. Begitu, atau kenaikannya. Jadi ini adalah sebenarnya increase atau kenaikan. Yaitu sebesar 2% dari jumlah bakterianya pada waktu T. Ini bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, sekarang saya pengen kita kembali ke persamaan yang tadi. Oke, kita sudah tahu bahwa dia selalu bertambah, Bu. Ingat ya, bertambah berarti kan plus 0,02 per, jadi apa ya, per apa ya, saya lupa. Per menit. Atau 2% per menit. Oke, sekarang diketahui. Bisa nggak kita memberikan suatu persamaan untuk satisfy, untuk memuaskan, apa ya bahasa ini Indonesianya, untuk bisa menghasilkan suatu persamaan diferensial. Kalau kita tahu if you start with 1000 bacteria means that X0-nya adalah 1000. Masih ingat ya persamaan yang tadi? XT sama dengan X0 E pangkat mu T, sehingga kita bisa menyatakan dalam bentuk XT sama dengan 1000 dikali E pangkat 0,02 T. Jadi as simple like that, teman-teman hanya perlu tahu ini siapa yang jadi mu, siapa yang jadi NT, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, ini agak saya kaitkan dengan doubling time dan half time. Refer to the previous equation about bacterial growth. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau dia pengen doubling sampai 2000 dari population, which is ini berapa? 2 kali N0. Nah, bisa nggak kita menentukan berapa doubling time-nya? Nah, ini yang kita harus pakai kalkulator. Oke, NT-nya 2000 ya. Kemudian ini 1000. E pangkat 0,02 T. Oke, teman-teman, ini aljabar biasa aja. 2 sama dengan E pangkat 0,02 T. Oke, ln 2 sama dengan 0,02 T. Ada yang sudah menghitung mungkin T-nya berapa? Saya belum buka kalkulator soalnya. Dan 2 dibagi 0,02, ada yang sudah menghitung? Berapa menit? Ayo, ada yang sudah hitung belum? Buka kalkulatornya. 34,6, Bu. Oke, 34,6. Atau kita harus selalu pembulatannya ke atas ya. 35 menit. Jadi, supaya populasi ini menjadi 2 kali lipat pada kecepatan rate pertumbuhan 0,02 atau 2% per menit, maka waktunya adalah 35 menit setidak-tidaknya. Itu kan ya pernyataannya. Dari sini sudah paham ya, ini kan hanya simple ya memasukkan rumus dan lain sebagainya. Tapi kalau seandainya istilahnya itu adalah, ini ada contoh half time nggak? Oke, pertanyaannya gimana? Kalau seandainya ini kan doubling time ya Bu, jadi waktu yang dibutuhkan dalam kasus ini kalau dia mau jadi 2 kali lipat. Nah, bagaimana kalau half time?
doubling time. Yang ini, ya udah kita tinggal bikin aja perumpamaannya setengahnya. Maka jadilah 500 sama dengan 1000 0,02 kali T. Oke. Sorry, ini kan half time ya, jadi kan berkurang. Ini pakai minus ya. Bukan pertumbuhan, tapi penurunan. Oke. Maka ini 0,5 atau setengah sama dengan minus 0,02 T. Oke, T-nya adalah pangkat ini. Maka ln setengah ln 0,5 sama dengan minus 0,02 T. Oke, sama dengan ln 0,5 dibagi minus 0,02. Ada yang sudah menghitung belum berapa hasilnya? Saya coba pakai ini ya. 34,6 juga, Bu. 34,6 juga. Oke, nah ini yang pengen saya kasih tahu ke teman-teman. Kok kesannya doubling time sama half time sama sih? Gitu kan? Ya, ini kan karena sudah diketahui ya rate-nya. Sebenarnya half time sama doubling time more or less tuh sama. Yang membedakan adalah nanti ketika kalian put kelajuannya itu, apakah kelajuannya itu bernilai positif atau negatif. Kalau dia positif, maka dia arahnya ke doubling time, terus-menerus bertambah. Nah, kalau dia terus berkurang, half time itu contohnya adalah senyawa-senyawa radioaktif itu yang makin lama makin berkurang, maka itu disebut dengan half time. Ya, dari sini ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Sekarang kalau seandainya teman-teman nggak tahu mu-nya, tapi disuruh menentukan berapa half time dan doubling time-nya dari persamaan ini. Ya nggak apa-apa, itu yang teman-teman mungkin tahu dengan istilah waktu paruh ya. Kalian umpamakan saja, kalau seandainya dia doubling time, maka nanti X-nya adalah 2X0. Jadi 2X0 sama dengan X0 E mu dikali T. Oke. Kan ini X-nya saling menghilangkan ya, coret. Jadi 2 sama dengan E pangkat mu kali T. Ln 2 sama dengan mu dikali T. Maka nilai T-nya adalah 0,693 atau ln 2 dibagi dengan mu. Ini yang disebut dengan doubling time atau waktu untuk pelipat gandaan. Nah, ini pun nilainya pasti akan kurang lebih sama kalau kalian menurunkan untuk mencari waktu paruh atau half time. Saya nggak tahu sih simbolisasinya ini. Bisa jadi kalian simbolisasinya T2 tuh maksudnya doubling time juga boleh. Kalau half time, maka nanti kalian punya setengah X0 sama dengan X0 dikali E pangkat mu dan kali T. Oke, maka ini nanti menjadi setengah, sorry, ini half time ya, jadi berkurang, minus. Oke, setengah E pangkat min mu kali T. Oke, maka nilai ln setengah sama dengan min mu kali T. Kalau teman-teman cari, min setengah itu adalah minus, kalau pakai kalkulator ya, 0,693 sama dengan min mu kali T. Sehingga nanti bisa ketahuan waktu paruhnya adalah 0,693 per mu. Begitu kurang lebih. Jadi ini hanya menurunkan rumus aja biar kalian juga paham bagaimana untuk mencari doubling time dan half time yang sebenarnya konsepnya sama aja. Oke, ini boleh saya lanjut atau ada yang mau bertanya dulu? Bu, maaf Bu, mau bertanya. Ya, silakan. Iya, Nelson ya? Iya Bu, Nelson Bu. Yang waktu 2 half time terakhir ada minusnya nggak Bu? Ini minusnya saling menghilangkan soalnya.
Oh, Kan ln setengah itu berapa? Coba kalau kamu cari. Minus 0,693. Nah, tapi kalau half time kan prinsipnya adalah decreasing ya. Sementara kalau doubling time itu adalah increasing. Jadi itu ngefeknya nanti adalah ke pemberian pemberian mark tandanya apakah mu-nya itu nilainya positif atau negatif. Begitu. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi sebelum saya lanjut? Kayaknya setelah ini kita nanti latihan soalnya. Saya mau nanya, Bu. Iya, silakan. Jadi ini sebenarnya bisa langsung kita pakai nggak? Yang baru ini. Oh, pakai aja kalau kalian hafal. Tapi kadang mungkin pertanyaannya bukan half time and doubling time. Pertanyaannya bisa jadi diganti. Jadi berapa sih waktu yang dibutuhkan supaya supaya jumlah radioaktifnya menjadi 1/8 atau 1/9 itu akan berbeda. Jadi menurut saya nih yang harus dihafalkan itu adalah rumus ininya aja kalian hafalin. Nah, nanti kalau ada pertanyaan bagaimana rumus waktu paruh, waktu penggandaan, nah baru kalian masukkan ke ini nggak apa-apa. Ini di luar kepala boleh, tapi ngafalinnya tuh mending rumus utamanya itu bagaimana sih penurunannya gitu. Nah, ini bisa langsung dipakai sih sebenarnya. Jadi kalau seandainya ada pertanyaan berapa waktu paruh untuk radioaktif yang punya kecepatan peluruhan sekian, nah kalian bisa masukkan. Tapi ini kasusnya ini ya, kalau jelas-jelas penurunannya itu selalu separuh. Begitu. Makanya disebut half time, yaitu waktu yang dibutuhkan supaya dia menjadi separuhnya. Oke, Bu, makasih. Ada pertanyaan lagi? Boleh saya lanjut? Ini slide-nya sudah tak upload ya, jadi kalau kalian mau coret-coret lihat soalnya juga boleh. Nah, ini adalah hal yang perlu teman-teman ingat bahwa waktu penggandaan, yang penting teman-teman tahu definisi ya, doubling time adalah waktu yang dibutuhkan untuk dia menjadi 2 kali lipat. Half time adalah waktu yang dibutuhkan supaya dia menjadi separuhnya, atau luruh jadi separuhnya. Nah, istilah doubling times atau kemudian tadi half times itu hanya didefinisikan itu khusus untuk fungsi-fungsi eksponensial. Nanti minggu depan kita akan belajar sih tentang apa bedanya eksponensial, apa bedanya dengan aljabar dan lain sebagainya. Gitu. Karena kadang kita agak susah untuk membedakan. Nah, sekarang dikasih contoh yang lebih nyata ya. Jadi teman-teman boleh sambil coret-coret biar nggak ngantuk. Nah, diketahui bahwa radioactive decay, jadi penurunan senyawa radioaktif, itu bisa dideskripsikan dengan exponential function sebagai berikut. Ya, ini kalau teman-teman lihat juga tandanya negatif toh, karena kan peluruhan. Nah, karbon isotop 14C itu half time-nya adalah berapa ini? 5.730 tahun. Nah, kalian disuruh menghitung berapa sih gamanya, nilai atau rate-nya. Oke, kalau kalian punya rumus waktu paruh maksudnya sudah ngelontok di luar kepala kan enak ya, kayak tadi Joseph nanya. Waktu paruh itu kan berarti gini ya Bu, bisa langsung pakai 0,693 dibagi mu, atau dalam case ini adalah gamma. 0,693 dibagi gamma ya, ini T setengah. Berarti bisa dong masukin aja Bu, oh bisa aja, jadi gamma sama dengan 0,693 dibagi waktu paruh 5.730 tahun. Oke, ntar saya pakai kalkulator ya. 5.730. Atau hasilnya nanti adalah 1,21 kali 10 pangkat min 4 per tahun. Tapi kalau seandainya, kadang kan kita nggak bisa hafal semua rumus. Maka kita harus menurunkan satu-satu. Oke, ini cara pertama ya, kalau kalian super bisa hafal rumusnya. Kalau teman-teman nggak hafal, ya pakai cara manual dulu.
Jadi kita tahu T paruhnya adalah 5.730 tahun. Oke, kita harus turunkan dulu supaya sampai bisa, ini gimana maksudnya? Oke, definisi waktu paruh adalah waktu menjadi setengahnya. Maka YT itu adalah setengahnya Y0. Ya nurunin lagi, nggak apa-apa ya, sambil belajar biar paham. Maka YT kalau kita lihat persamaan ini, YT itu adalah setengah dari Y0 sama dengan Y0 dikali E pangkat minus gamma dikali theta. Waktu, yaitu 5.730. Oke, sehingga ini bisa coret, ya kan? Menjadi setengah sama dengan E pangkat minus 5.730 gamma. Oke, masih ingat ya, supaya menghilangkan si E-nya ini harus dilonkan, maka len setengah sama dengan min 5.730 gamma. Kalau ini kalian cari, nanti nilainya pasti sama aja. Ya bener kan? Len setengah dibagi minus 5.730. Sama dengan, kurang lebih harusnya sama, karena kan len 0,5 itu minus ya. Kali 10 pangkat minus 4 per tahun. Oke, latihan 1 gampang ya. Atau ada yang mau bertanya dulu sebelum kita latihan lanjut ke exercise 2? Boleh lanjut? Oke, kita lanjut ya. Untuk exercise 2. Nah, ini pertanyaannya agak jelimet. Coba teman-teman kerjakan dulu. Nanti kita bahas, saya kasih waktu kurang lebih ini ya, 4 menit buat kalian biar ada waktu berpikir 4-5 menit. Oke, silahkan dikerjakan dulu ya.
Oke, sudah ada yang mungkin mulai mengisi ini ya, mengerjakannya. Kalau yang A, saya mau nanya, nomor A itu istilahnya apa? T hours ini, kalau dari 500 menjadi 1000. Doubling time bukan, Bu? Oke, doubling time ya. Oke, coba ya, doubling time. Kalau seandainya kita tutup mata aja pakai cara cepat yang tadi Joseph tanyakan, T-nya adalah harusnya 0,693 dibagi dengan mu-nya. Mu-nya udah tahu ya, 1,5. 0,693 1,5. Oke, jawabannya pada sama nggak? Jawabannya 0,462. Apakah sama? Sama, Bu. Sama, Bu. Sama ya. Harusnya nih teman-teman bisa semua. Oke, yang B. Yang B apakah ada yang mau mencoba mengerjakan? Biar nanti saya menulis. Atau kalau kalian punya pen, bisa saya kasih akses untuk anointing. Ada yang sudah mengerjakan yang B? 100 mahasiswa, ada yang sudah mencoba yang B? NT plus 1. NT plus 1. NT 1 plus T. Ada yang tahu? Ada yang mau mencoba mengerjakan? Nggak apa-apa, salah atau benar tidak ada masalah. Ada yang mau coba mengerjakan nggak? Oke, nggak ada ya. Bu, saya yang mencoba, Bu. Ya, silahkan Rio. Ini saya didikte aja ya. Ya, Bu. Kalau saya awalnya mencari T1-nya dulu, Bu. Bagaimana caranya? 1200 sama dengan 500 pangkat 1,5 kali T. 1200 sama dengan 500 dikali Pak. 1,5 T. Oke. T-nya T besar apa T kecil? T kecil. Oke. Lalu kalau saya langsung ini, Bu, len 2,4 sama dengan 1,5 T. 2,4 sama dengan 1,5 T. 1,5 kali T, sehingga ketemu nilai T-nya berapa? 0,6. 0,6 hours ya. Oke, kemudian? Kemudian ini, Bu. Kan itu kan nyari NT1 plus T, jadinya T1-nya dijumlahkan dengan T yang sebelumnya. Oke, berarti ini ditambahkan dengan ini kan ya? Iya, Bu. Oke, jadi sebenarnya ini adalah T1 ya? Maksudnya, ya nggak sih? Iya, Bu. Oke, berarti untuk mencari nilai, sorry ini tak hapus dulu ya. Sehingga untuk mencari nilai N, T1 plus T sama dengan N. Ada pendapat lain mungkin? Mu kali T. Bentar ya, saya tulis dulu. Maksudnya begini bukan? Kurang lebih gitu, Bu. Oke, NT1-nya berapa? 1200. Mu-nya tetap ya 1,5. T-nya jadi berapa ini? Kalau saya ini, Bu, saya pembelajarannya 0,4 tambah 0,6 jadinya 1. Oke, lebih baik saran saya 1,062 tetap ditulis lengkap ya. Iya, Bu. Oke, ini hasilnya bentar ya, saya pakai kalkulator. Sama 1,5 dikali 1,062 pangkat. Bentar ya. Teman-teman udah punya ini semua kan ya?
Kalian punya kalkulator saintifik nggak untuk ujian? Saya khawatir belum punya soalnya. Punya, Bu. Punya ya? Oke, hasilnya berapa? Jadi saya kok nggak jadi ngitung ya malahan. Kalau saya, kalau apa jadi 1,062 ya Bu, 5.902,17. Berapa? 5.902,17. 5.900, sorry. 5.902,17. 178. Oke, ini adalah jumlah kan ya. Oke. Ada yang bingung nggak dengan pengerjaan ini? Teman-teman, atau sudah? Silahkan Ellen. Bu, di kalkulator saya itu kok 5902,1787. Harusnya kan 18. Bentar, saya belum hitung sejujurnya. Oke. Iya, kok di tempatku gitu ya, Bu? Kalau selisihnya cuma dikit, nggak apa-apa. Selisihnya nggak banyak kan? Enggak, selisihnya di komanya. Oh, nggak apa-apa. Kan nanti kalau pilihan ganda nggak mungkin tak bikin deket-deket. Ini saya juga 18 pembulatannya. Aduh, Iya, sorry. 18. Heeh, nggak apa-apa. Makasih, Bu. Yuk, makasih Alan. Ada yang bingung nggak kenapa sih Bu kok harus nyari T dulu terus ngitung lagi N-nya? Atau semua sudah cukup jelas? Cukup jelas? Ini mungkin saya sedikit recap aja ya. Jadi kan pertanyaannya adalah berapa sih jumlah sel culture ketika waktunya T1 plus T. Nah, teman-teman di sini diketahui nilai N pada saat T1-nya 1200. Nah, kalian berarti kan penasaran berapa sih sebenarnya T1-nya? Ini maksudnya T1 ya tadi. Karena T0-nya kan 0. Begitu. Nah, setelah kalian tahu, maka baru bisa dijumlahkan. Jadi, yang dimaksud itu adalah N ketika T1 plus T, which is 0,6 ditambah 0,462. Saya biasanya jarang membulatkan itu kalau lagi posisi seperti ini. Jadi membulatkan itu lebih enak ketika kalian sudah mengerjakan semua, baru yang terakhir dibulatkan. Karena kenapa? Kalau kalian membulatkan, ini buat mata kuliah lain juga ya, sama teman-teman nanti kalau lagi tugas akhir atau ada project, kalau teman-teman membulatkannya di sini, kemudian di sini juga sudah dibulatkan, otomatis hasil yang kalian kalkulasikan di akhir ini kan sudah terreduce ya, apanya sih, certainty, kepastian angkanya atau keakurasiannya. Jadi saya biasanya memang jarang untuk membulatkan di awal, lebih enak membulatkan tuh di akhir-akhir. Gitu. Oke, sekarang yang C. Ada pertanyaan dulu nggak yang A sama yang B? Atau boleh saya lanjutkan? Silahkan. Itu artinya T1-nya nggak boleh dibulatin ya? Iya, jadi kalau misal bukan berarti harus sampai banyak, tapi at least kalian 3 desimal aja terus gitu. Saya sih dapat hasilnya 0,58364 bla 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 bla. Oh, yang hasilnya. mana? Yang T1. T1. Oh, berapa? Sorry. Iya Bu, itu sudah saya bulatkan juga Bu. Oh, tadi saya nggak ngecek. Oke, bentar. Berapa yang T1-nya jadinya? 0,583. 83. Yaudah, nanti untuk perhitungannya tolong jangan dibulatkan ya, perhitungan aktualnya. Soalnya saya prefer pembulatan itu di akhir. Kalau kalian sudah bulatin di sini nanti di akhir itu mengurangi keakurasian data. Ini kan hanya latihan hitung-hitungan aja pakai kalkulator kan. Yang penting teman-teman tahu pembulatan itu di akhir aja, jangan di awal. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Bisa nggak usah ngulang nulis ya. Maksudnya kalian coba hitung sendiri aja kalau T1-nya 0,593 hours, nanti dijumlahkan berapa nilai NT1 plus T. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana? Berapa T-nya kalau pertumbuhannya itu dari 1000 ke 8000? Oke. Ada yang mau mencoba mengerjakan mungkin? How long will it take to grow from 1000 to 8000?
Ada yang mau coba mengerjakan? Saya mau coba, Bu. Ini siapa tadi yang ngomong? Eli, Bu. Eli, silahkan. Kan itu NT-nya jadi 8.000, terus N0-nya berarti 1.000. Bentar ya, tak tulis dulu ya. Ya. T N0 T pangkat 1,5 T. NT-nya 8.000. Mhm, Nah, dengan 1.000 mhm. dikali E pangkat 1,5 T. Terus jadi 8 sama dengan E pangkat 1,5 T. Terus jadi ln 8 dibagi 1,5. Yep. Sama dengan 1,386 hours. 1,86 386. hours. Sebenarnya, oke, terima kasih ya Eli ya. Ya, kasih Bu. Sama-sama. Sebenarnya kalau kalian coba cek, ini kalau dikali 3 berapa? Sama kan? 1,386 hours. Nah, ini kalau dulu cara waktu ujian TPA saya suka gini. Dari punya 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 8 kan doubling time. Kalian sudah tahu nih maksudnya adalah menjadi berkali-kali lipat 1, 2, 3. Yaudah berarti ada 1, 2, T-nya tinggal dikali 3. Ini kalau kita cara logika biasa aja gitu. Oke, ada pertanyaan untuk yang exercise 2 nomor 1 ABC? Boleh kita lanjut ke exercise selanjutnya? Atau mau di screenshot dulu sebelum lanjut? Kita lanjut ya, kalau nggak ada pertanyaan. Oke, sekarang coba kalian renungkan dulu, coba dikerjakan selama ini kita nggak usah break ya. Apa kalian mau toilet break dulu 5 menit? Mau break dulu apa lanjut? Halo? Manut, Bu. Kalian harus punya decision, mau lanjut apa mau break. Kalau capek ya nggak apa-apa, kita break dulu. Kalau mau lanjut nggak apa-apa, silahkan. Break, Bu. Kita break dulu aja ya. Kita break 5 menit, sambil nanti pas break jam 2:08, kita akan bahas ini sama-sama. Oke, terima kasih.
Oke, selamat siang semua. Sudah kembali ya dari toilet break-nya. Semoga sudah selesai peregangan. Sebelum kita mulai nih, saya mau nanya dulu reaction-nya mana? Nanti kita lanjutkan latihan, masih ada berapa soal nih. Boleh ya ngasih reaction dikit-dikit. Bentar ya, masih ada 3 soal. Oke, ya udah, semoga masih semangat ya untuk ini pemodelan. Kita masih ada 3 soal, jadi mungkin jam 2.40-ish lah bisa selesai atau 50 paling lambat. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, kalian suruh mempertimbangkan apakah, oke, saya bahasa Indonesia kan deh. Jadi mula-mula ada 1 miligram ragi Cerevisiae yang dia akan bertumbuh, berkembang secara grow secara eksponensial selama 24 jam. Oke, jadi ini perlu teman-teman catat nih informasi seperti ini. Oh, berarti N0 atau X0-nya adalah 1 mg. Oke, waktu totalnya itu adalah 24 jam. Di mana teman-teman tahu doubling time-nya atau istilahnya T2-nya itu adalah tiap setengah jam. Oke. Nah, untuk melakukan eksperimen ini, ingat ya, ragi ini kan makanannya apa? Gula kan? Dibutuhkan 10 gram gula untuk menghasilkan 1 gram ragi. Jadi 10 gram sugar itu dibutuhkan untuk menghasilkan 1 gram ragi. Ini biasanya proporsi untuk fermentasi, bioreaktor, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya sebenarnya kalau seandainya kita punya 10 kg gula di lab, kira-kira cukup nggak untuk proses selama 24 jam ini? Oke, ini enough or not? Nah, yang bisa kita lakukan apa kira-kira? Yang pertama kali kalian lihat dari informasi ini, yang harus dihitung apa kurang lebih? Informasi apa yang kurang dan harus dicari dulu? Dia mau mencoba jawab? Kemajuannya bukan, Bu. Oke, berarti rate-nya belum ada ya. Nah, supaya gampang kita langsung hafalin pakai rumus aja ya. Saya juga males kalau nurunin dari awal. Waktu apa sih? Waktu doubling time T2 sama dengan 0,693 dibagi dengan mu, sehingga mu sama dengan 0,693 dibagi dengan 0,5 jam atau setengah jam. Oke, di sini hasilnya berapa? Satu 1,386 per jam ya. Nah, setelah itu kita baru bisa tahu berapa banyak ragi, ada berapa banyak yeast yang akhirnya available setelah 24 jam lewat rumus biasa ya. Maka NT adalah N0, N0-nya which is 1 mg ya, dikali E pangkat mu kali T. 1,386 dikali 24. Oke. Kali 24. Ada yang sudah menghitung? E pangkat 1,386 kali 24. Oke, ada yang sudah menghitung hasilnya sama nggak ya? Saya nemunya 2,795 kali 10 pangkat 14. Sama, Bu. Oke, ini Sama, Bu. satuannya apa? Miligram. Ya, ingat. Ini adalah miligram yeast. Maka kita samakan dulu supaya ini menjadi gram. Supaya dia menjadi gram, maka 2,795 dikali 10 pangkat 11 gram yeast. Oke.
Kalau 1 gram ragi atau yeast itu membutuhkan 10 gram gula, maka ada 2,795 kali 10 pangkat 11 yeast ini akan membutuhkan berapa gula? Berapa gram gula? Tinggal kali 10 kan? Maka 2,795 kali 10 pangkat 12 gram sugar ini yang dibutuhkan. Atau ini adalah 2,795 kali 10 pangkat 9 kilogram gula. Nah, yang tersedia di lab berapa? Hanya 10 kilogram. Oke, berarti berapa banyak yang harus dibutuhkan? Yang masih dibutuhkan? Sorry, ini cukup apa enggak? Enggak cukup kan? Karena yang dibutuhkan adalah ini. Saya nggak tahu nih, ini angkanya 9 berarti ada banyak banget ya. Oke, berarti nggak cukup. Oleh karena itu, nanti kekurangannya maka berapa yang dibutuhkan dikurangin 10 kilo. Oke, apakah exercise 3 ini cukup jelas? Jelas, Bu. Udah bisa semua? Semoga nggak pada ngantuk ya. Ya, nanti bisa jadi nanti pertanyaannya kurang lebih seperti itu ya. Jadi teman-teman juga bisa menganalisis ini cukup apa enggak dan lain sebagainya. Oke. Nah, sekarang exercise yang keempat. Ini coba teman-teman pikirkan dan kerjakan dulu ya. Kayak tadi 4 menit, take your time. Kemudian nanti 45 menit, kemudian nanti kita bahas. Oke, kita sambil oret-oret ya, sambil teman-teman juga mencoba mengerjakan. Ini diketahui azolla itu merupakan jenis tanaman yang bereproduksi secara vegetatif, jadi dari selnya sendiri dengan pembelahan. Oke, nah kemudian dia juga membelah dengan rate atau kecepatan yang kelajuan yang konstan dan diketahui dia di pond, di kolam. Nah, sekarang diketahui bahwa initially, kalau ada kata-kata initially berarti mula-mula, area yang tercover itu adalah 0,4 meter square. Jadi teman-teman bisa berasumsi bahwa ini adalah X0 atau N0, yaitu 0,4 meter kuadrat. Kemudian diketahui bahwa setelah 20 hari, maka yang tercover areanya itu adalah 14 meter square. Nah, ini kurang lebih hampir sama kayak tadi. Kita harus mencari tahu untuk menghitung T2 atau doubling time, kita harus tahu dulu, yaitu apa kira-kira yang kurang? Mu. Mu-nya kan? Atau kelajuan rate-nya, konstan rate-nya. Kita bisa tinggal masukkan rumus. 14 sama dengan 0,4
E pangkat mu dikali T. T-nya udah tahu ya 20 hari. Sehingga ln 14 per 0,4 sama dengan, masih ln ya, 20 dikali mu. Oke, sudah ada yang menghitung ini hasilnya berapa? Ln 14 bagi 0,4 dibagi 20. Jadi 0,1776 bla 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 gitu ya, Bu. 776. Ada yang nemu yang sama nggak? Saya nggak ngecek kalkulator saya soalnya. Sama, Bu. Sama ya, Sama, satuannya apa Bu. nih? Sama, Satuannya Bu. meter square per hari ya. Yes. Ya, per hari dia segitu kelajuannya. Nah, kalau ditanya doubling time, tinggal teman-teman juga boleh ngafalin rumus kayak tadi yang Joseph nanya, bisa langsung pakai nggak, Bu? Bisa, monggo. Tapi kalau teman-teman lupa misalnya besok ujian atau apa lupa, kan bisa belajar nurunin sendiri. Jadi nggak usah khawatir kalau nggak hafal rumusnya. Tadi ln 2 atau 0,693 dibagi dengan mu. Jadi ya udah tinggal dimasukkan aja. 0,693 dibagi 0,1776. Hasilnya berapa? Doubling time-nya? 3,9. 3,9 hari. Gitu. Oke, gampang ya? Bisa semua ini? Atau masih ada yang bingung? Kalau soal ujiannya kayak gini, tipe-tipenya masih bisa toh ya? Nah, ini kayaknya soal terakhir. Nah, iya, saya ngambil beberapa contoh sih ya dari modul. Nah, sekarang yang soal kelima. Coba teman-teman kerjakan dulu. Saya kasih waktu 4-5 menit. Nanti kita bahas bareng-bareng kayak tadi ya. Oke, silakan dikerjakan. Oke, ada yang sudah selesai, boleh raise hand. Cuman pengen tahu kalian speed mengerjakannya berapa cepat. Belum ada ya? Udah ada yang selesai? Nanti catatannya dikumpulin ya, coret-coretannya. Saya mau lihat yang tadi exercise 1-5. Nanti saya buka pengumpulan tugas di Super Cyber. Jadi nanti kalian bisa
foto atau scan dalam bentuk PDF, lalu dikumpulkan ke Super Cyber. Jadi kalau kalian pengennya foto-foto, di-compile ke Word dulu, kemudian di PDF-kan. Bu, Ya, silakan. enggak, saya bikinnya di notes, Bu. Oh, nggak Jadi apa-apa, HP gitu tuh saya coret-coretin gitu nggak apa-apa. nggak apa-apa. Tapi Jadi nanti saya dipindah ke Word dulu ya. screenshot aja ya. Ya boleh. Kalau Oke. kalian oret-oretnya di note nggak apa-apa. Kalau oret-oretannya di mana? Di kertas juga boleh. Oke, sudah ada yang selesai belum ini? Nomor 5. Saya sudah, Bu. Oke, Joseph bisa minta tolong ya. Saya dibantu didikte untuk mengerjakannya. Oke. Ini saya langsung pakai yang paruh aja. Boleh. Jadi minus 0,693 per minus 0,3. Oke. Waktu paruhnya berapa, Haf? Jadi 2,31. 2,31. Satuannya di sini nggak ada ya? Sayangnya. Yaudah kita asumsi aja Iya. ya. Misalnya nih karena waktu paruh mungkin kita pakainya years biasanya. Oke. Ini karena kebetulan belum tak kasih. Oke, kemudian yang B. Ini juga saya langsung, Mm-mm. tapi caranya yang agak lama, jadi len 128. Oke, ini kan gimana? Minus ya. Boleh nggak Len, didiktekan pelan-pelan, step by ya, step? apa? Iya, T ya. T apa ya tulisnya ya? Kan T dia aja ya, ingat nggak apa ya? ceritanya. Boleh, Ya, T aja. T sama dengan len 1/128 Mm-mm. per 0,3. Oke, ini hasilnya Minus berapa? juga ya, minus ya. Harusnya 0, minus. iya. 1,455 bla 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 bla. Years, oke. Bener gini ya? Iya. Coba ya, saya pakai tak rumusnya komplit ya. Mungkin ada, apakah semuanya sama? Atau ada yang mau mencoba? Agak beda, Bu. Oke, kalau Rio Beda, Bu. gimana? Kalau saya ini, Bu, 1/128. 1/128 sama dengan? Saya menganggap Y nolnya 1 ya, Bu. 1 Oke, dikali E pangkat min 0,3T. min 0,3T. Yap. Lalu len 128 sama dengan min 0,3T. Hasilnya yang beda, Bu. Len berapa ini? 1/128 per min 0,3T. Oke. T sama dengan harusnya len 128. sebenarnya rumusnya sama, mungkin kalkulatornya mungkin. Joseph Hasilnya tadi 16,17, Bu. 16,17. Ini saya sambil nyalain kalkulator. Teman-teman yang lain bagaimana? Ada yang sudah mencoba? 16,17, Bu. Sama, Bu. Oke, berarti ini masalah kalkulator ya. Mungkin Joseph nekannya salah nih. Mungkin karena saya masukinnya 128 doang ya. Mungkin, karena agak aneh juga. Waktu paruhnya kan gini. Maksudnya keep in mind ya, kalau kalian punya waktu paruh kayak tadi, contohnya. Waktu paruhnya 2,31. 1 menjadi setengah, menjadi 1/4, menjadi 8, gitu kan ya. Logikanya, ya kan, ini pasti lebih dari 231, makanya tadi pas lihat jawabanmu kok malah lebih kecil, saya aneh, gitu. Jadi nanti dicek lagi ya pada saat ujian atau apa, mungkin kadang kita kesusu kan ya ngerjainnya. Itu nih cuman masalah ngetuts kalkulatornya aja kok, Joseph ya. Untuk prosedurnya kurang lebih sama, kan ini sudah sama nih. Ininya udah sama, tapi mungkin lebih teliti aja.
Oke, ada pertanyaan lagi untuk exercise 5? Atau masih ada yang bingung? Rumusnya kan cuma satu ya, sebenarnya tinggal kalian obrak-abrik nanti. Oke, Vincenzo, silahkan. Iya, Bu. Ini yang exercise 3 enggak apa-apa ya, Bu? Soalnya Apa? aku jalannya. Nah, itu yang 2,795 itu yang dari pakai NT-nya yang berapa ya, Bu? 2,795 itu justru kita mencari tahu NT-nya. Oh, Kan ceritanya gini, kamu punya 1 gram, itu inisial, ya toh? Terus diketahui diketahui adalah doubling time. Nah, pengen tahu kalau udah 24 jam jadinya berapa? Makanya mula-mula yang dicari tahu adalah kecepatan dia bertumbuh dulu dong. Ya enggak? iya. Nah, baru setelah tahu kecepatannya bertumbuh, itu nanti dicari NT-nya pakai rumus yang tadi itu. Oh, gitu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada yang masih bingung lagi? Ini kalau soal ujian kayak gini masih bisa toh, tinggal ganti-ganti angka, nggak susah kan? Permisi, Bu. Ya, silakan. Kebetulan di latihan 3 ini boleh tolong jelaskan yang bagian gula itu, Bu. Oke. Dari yeast 10/11 ke gula 10/12. Bentar ya, saya ganti ini deh, ganti warna. Ini kalau teman-temannya udah jelas nanti sambil mulai di-convert ya. Jadi nanti saya belum masang sih pengumpulan tugasnya, tapi nanti bisa dikumpulkan. Oke, jadi gini. Dari sini ya berarti, Yosefa. Iya, Bu. Dari hasil yeast. Oke. Kan kita tahu dari hasil hitung-hitungan bahwa nilai NT atau jumlah biomasa yeast-nya kan adalah 2,7 sekian kali 10⁻14 miligram yeast. Which is ini kalau dari miligram ke gram kan tinggal dikurangin 3 aja toh pangkatnya atau dibagi 1000 kan. Nah, statement yang harus kita pegang tuh tadi pernyataan ini. Kalau kita punya 1 gram ragi, itu equals dengan kebutuhan 10 gram gula. Itu kalau 1 gram ragi. Makanya kenapa saya tulisnya dalam bentuk gram. Karena dari sini saya baru tahu, oh saya punya 2,795 10⁻11. Maka berapa banyak gulanya ya tinggal dikali 10 kan? Pakai ini, persamaan ini. Ya, makanya tadi saya tulis, maka gulanya menjadi 2,795 dikali 10⁻12 gram. Gitu. Atau ini sebenarnya kalau dikiloin ya 2,795 kali 10⁻9 kilogram. Nah, yang tersedia kan cuma 10 kilogram tok di lab. Itu masih jauh lebih dari jauh sangat kurang dibandingkan cukup. Gitu kira-kira. Apakah cukup jelas? Iya, Bu, cukup jelas. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Soalnya kan kalau teman-teman lihat ini, rumusnya sama. Kita pakai rumus yang mana itu tadi? Ya ini, yang dibiru-biruin aja. Tapi tinggal tergantung, kadang harus dicari mu-nya dulu, kadang harus dicari waktu paruhnya dulu, tinggal dibolak-balik atau tergantung aplikasinya. Gitu. Tapi yang menarik ini sih, exponential growth dari microorganism, bahwa ternyata kita masih hanya bisa explore di bagian exponential growth phase-nya aja. Sementara untuk melihat keseluruhan dari fenomena yang ada dari pertumbuhan mikroba itu mungkin belum bisa dideskripsikan atau diilustrasikan, diprediksikan dengan model differential equation atau exponential growth ini. Makanya nanti pas mata bagian akhir-akhir itu ada yang disebut model logistik, model banyak model lah. Nah, itu lebih bisa menggambarkan pertumbuhan mikroorganisme secara holistik. Jadi kita kali ini fokusnya masih di sini aja, gitu. Ya, nggak ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, atau ini mau saya tawarkan aja, kalian mau kuliah penggantinya hari, yang jelas minggu depan pasti masih ketemu sama saya 1 kali, tapi harus ada 1 kuliah pengganti.
kuliah penggantinya kita lebih ke belajar persamaan ini sih, membedakan aljabar dan juga yang diferensial eksponensial. Nah, teman-teman prefer minggu ini atau prefer minggu depan penggantinya? Saya sih mengajukannya, kalian ada nggak hari kosong yang tanpa kuliah kalau weekdays? Angkatan 21 kan ya? Ada nggak hari kosong tanpa kuliah? Ada, Bu. Tidak ada, Apa? Bu. Penuh, pasti ada ya tiap hari. Yang Nah, kal- kosong full kan, Bu? Heeh. Tidak ada. Oh, nggak ada. Yaudah, kalian mau kuliah penggantinya kapan? Tak tawarkan. Atau mau didiskusikan internal? Jumat ya. Kalian bukannya Jumat full ya biasanya? Bentar ya, Full Kamis, Bu. kalian tuh fullnya Kamis ya. Bentar ya, saya sambil baca jadwal kuliah teman-teman semua. Ini 2001-2022 ya. Pemodelan tuh kita, nih saya share screen ya, biar teman-teman juga lihat. Bisa kelihatan layar saya? Atau lagi OTW? Bisa, Bu. Sudah, Bu. Bisa ya. Kalian Kamis full, hari Jumat saya yang gantian full. Soalnya saya Jumat udah ngajar 2. Kalau selain Jumat sama Kamis ada preferensi nggak? Senin juga banyak ya teman-teman. Bu, izin menjawab ya, Bu. Untuk hari Senin, Selasa, dan Selasa itu, untuk hari Senin itu kita mulai jam 1, Bu. Dan hari Selasa kita juga mulai jam 1. Oh, oke. Dan saya prefer Senin atau Selasa sih. Kalian bisa diskusikan mau Senin atau Selasa. Kalau minggu depan gimana? Bisa, Bu. Nanti coba diskusi aja ya di mana? Di grup nanti Bayu tolong kabarin saya hari ini sore lah ya. Karena saya harus konfirmasi jam mengajar kosong, intinya kayak gitu. Tapi kayaknya Senin itu minggu depan itu kan ke BSB pertama kalinya. Pembukaan, saya khawatirnya itu ini harus ke sana. Jadi coba mungkin Selasa, kalau jadinya nggak Senin juga ya, saya nggak menawarkan opsi ya. Kalau apakah boleh kalau Selasa ke teman-teman gitu. Antara Seninnya mungkin ini, pilihannya mau Senin setelah fisiologi pasca panen sama Pak Sum, karena kan itu sore, atau Selasanya pagi sebelum kalian kuliah. Kalian tuh kuliahnya banyak ya Selasa. Iya loh, ada praktikum kimia pangan belum mulai ya? Sama Bu Lia, Bu Ina. Belum, Bu. Oh yaudah, coba nanti didiskusikan mau Seninnya sore jam 3 setelah sama Pak Sum, Bu Linda, atau Selasa sebelum teman-teman jam 1. Fisika pangan sama pengetahuan bahan pangan. Begitu kurang lebih, bagaimana? Baik, Bu. Nanti ini ya didiskusikan. Saya akan upload ini form untuk pengumpulan tugas foldernya. Jadi teman-teman tolong yang tadi kan sudah oret-oret exercise 1 sampai 5. Nanti kalau seandainya ngoret-ngoretnya di kertas ya di foto. Kan pernah ya ujian sama saya kalau nggak salah. Pernah nggak ya? Matematika kan kayak gitu ya di PDF kan. Nah, prinsipnya seperti itu. Jadi di foto di PDF, di Word kan dulu di PDF kan. Saya kasih waktu pengumpulan sampai jam 3.15 ya. Jadi nanti kalau masih ada yang kurang-kurang bisa ditambahkan. Begitu kurang lebih, ada pertanyaan lagi? Permisi, Bu. Saya mau bertanya, yang dikumpulkan itu 5